Dan dia juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, terutama di dunia sekuler, di mana dia masih memiliki banyak kerabat. Chen Ping memberi tahu semua orang tentang situasi Su Yuqi. Dia harus masuk surga dan membawa Su Yuqi kembali. Setelah menjelaskan masalahnya, Chen Ping menghibur semua wanita tanpa pilih kasih. Setiap wanita diperlakukan sama. Untungnya, tubuh Chen Ping juga sangat kuat. Bahkan ketika berlatih kultivasi ganda dengan begitu banyak wanita, dia bahkan tidak bernapas dengan berat. Ia dapat dikatakan sebagai seorang pemancang tiang berjalan. Setelah menjelaskan urusan alam surgawi, Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong kekosongan dengan satu pedang, dan celah kekosongan gelap perlahan muncul. Chen Ping memasuki celah kehampaan, dan segalanya menjadi gelap di depan matanya. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah tiba di dunia sekuler. Melayang di udara, menatap dunia sekuler di bawah kakinya, Chen Ping merasa sedikit emosional. Sekarang dia telah tiba di dunia sekuler, bagaikan dewa sejati yang turun ke bumi. Pada saat ini, di Longmen, Kyoto, Ji Ruxue dan gadis-gadis lainnya sedang berlatih. Karena mereka memiliki keintiman fisik dengan Chen Ping, semua gadis itu memiliki darah Chen Ping di tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka berlatih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah berlatih beberapa saat, para wanita mulai beristirahat. Saudari Ruxue, apakah setahun sudah berlalu? Bisakah kita membuka jalan antara dunia sekuler dan dunia surgawi dan bertemu Chen Ping? Wu Meier bertanya pada Ji Ruxue. Saya juga tidak tahu, mari kita tanya pada Guru Hu. Ji Ruxue selalu memainkan peran sebagai kakak perempuan di depan semua gadis. Sejak Chen Ping pergi, Ji Ruxue telah mengelola seluruh Longmen. Long Ruotong juga dirawat dengan sangat teliti oleh gadis-gadis ini, jadi dia sangat menyukai dan senang dengan menantu perempuan ini. Ada halaman yang sangat kecil di sebelah Longmen. Hu Mazi telah berpraktik di sini selama setahun terakhir. Aku tidak dekat dengan wanita manapun selama setahun penuh, dan yang kulakukan hanyalah berlatih. Ketika Ji Ruxue dan yang lainnya datang menemui Hu Mazi telah membuka matanya dan menatap langit biru. Pada saat ini, Hu Mazi tampaknya terlahir kembali, dan dia memiliki aura abadi. Ada secercah cahaya di matanya, bukan lagi tatapan penuh nafsu. Tuan Hu, periode 1 tahun telah berakhir. Bagaimana kita bisa membuka jalur antara dunia sekuler dan dunia surgawi dan pergi ke dunia surgawi untuk bertemu Chen Ping? Ji Ruxue bertanya pada Hu Mazi. Hu Mazi menatap langit dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kita tidak perlu mencarinya, dia sudah ada di sini. Yang akan datang, Ji Ruxue dan yang lainnya semua terkejut dan menatap ke langit. Benar saja, sebuah sosok jatuh dari langit, dan sebelum seorang pun dapat melihat dengan jelas, sosok itu telah mendarat di hadapan mereka. Siapa namamu? Melihat bahwa itu memang Chen Ping, Ji Ruxue dan yang lainnya semuanya terkejut. Chen Ping juga merasa gembira saat melihat Ji Ruxue dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka tidak bertemu selama setahun. Gadis-gadis itu bergegas ke arah Chen Ping dan mengekspresikan emosi mereka, dan Chen Ping juga menanggapi dengan antusias. Asteris-asteris terbakar begitu kuat. Persetan, pergilah ke tempat lain, jangan ganggu hati rohaniku. Hu Mazi berteriak. Chen Ping melambaikan tangannya ringan, dan sebuah penghalang pun muncul. Hu Mazi hanya bisa mendengar suara tetapi tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa duduk bersila dan berlatih keras, tetapi suara itu membuat Hu Mazi berkeringat di dahinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, penghalang itu menghilang. Chen Ping berjalan mendekati Hu Mazi, menatap wajahnya yang malu, tersenyum dan berkata, Tuan Hu, kapan Anda menjadi begitu polos dan acuh tak acuh? Ini bukan karakter Anda. Pergi, kau kembali dan mengitari hati Daoku, hampir menghancurkan hati Daoku.
Hu Mazi menatap Chen Ping dengan dingin. Chen Ping menatap Hu Mazi, lalu ekspresi terkejut muncul di matanya. Tuan Hu, Anda, tulang abadi Anda. Chen Ping menemukan bahwa Hu Mazi sebenarnya memiliki tubuh yang penuh dengan tulang abadi, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatannya sendiri. Tahukah Anda, saya telah menikmati sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di dunia surgawi dan mencapai prestasi saya saat ini. Tetapi bagaimana Hu Mazi bisa menjadi begitu mengagumkan di dunia sekuler hanya dalam 1 tahun? Aku tidak menyangka matamu setajam itu. Jika aku bilang aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi, apakah kau akan mempercayainya? Hu Mazi bertanya sambil tersenyum. Percayalah, Chen Ping mengangguk. Selama tahun ini di dunia surgawi, Chen Ping telah mengalami segalanya. Mengapa dia tidak percaya pada reinkarnasi makhluk abadi? Lagi pula, apapun bisa terjadi. Ketika dia berada di dunia sekuler, Chen Ping tidak pernah berpikir bahwa orang mati dapat dibangkitkan. Saat Anda mencapai alam surgawi, bahkan jika Anda menjadi abu, Anda dapat dibangkitkan. Sekalipun Anda telah mati selama 1000 tahun, Anda masih dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Haha, tampaknya kamu baik-baik saja di dunia makhluk surgawi, dan kamu bahkan percaya pada reinkarnasi makhluk abadi, tetapi apa yang aku katakan itu benar. Jika ingatanku tidak tiba-tiba terbangun, aku tidak akan tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi. Hu Mazi tersenyum dan berkata, tidak heran kau berubah. Dulu kau tidak bisa berjalan saat melihat wanita cantik. Chen Ping bercanda, saya bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Jika saya tidak ingin membuka jalur antara dunia sekuler dan dunia surgawi sesegera mungkin, mengapa saya harus berlatih begitu keras? Sekarang setelah kau baik-baik saja di alam surgawi, jangan lupa carikan aku beberapa gadis dari alam surgawi untuk bermain. Hu Mazi tertawa kecil dan berkata. Chen Ping menepuk Hu Mazi dan berkata, benar sekali, ini adalah guru Hu yang kukenal. Chen Ping, sekarang setelah kau kembali, pergilah menemui ibumu. Dia banyak membicarakanmu selama setahun terakhir. Kata Ji Ruxue. Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti Ji Ruxue dan yang lainnya kembali ke Longmen. Ketika dia melihat Long Ruotong, Chen Ping mengikuti Long Ruotong dan menangis. Ibu dan anak tidak bertemu selama setahun, aku sangat merindukan mereka. Pinger, apakah kamu baik-baik saja di dunia surga dan manusia ini? Long Ruotong bertanya, Bu, hebat sekali. Sekarang alam surga adalah wilayahku. Aku tak terkalahkan di seluruh alam surga. Kata Chen Ping, jangan membual, kan? Long Ruotong berkata sambil tersenyum. Aku tidak sedang menyombongkan diri. Sekarang aku adalah orang penting di dunia surgawi. Semua orang mendengarkan aku. Chen Ping berkata dengan serius. Chen Ping, apakah kamu mencari seorang wanita di alam surga? Wu Meier memandang Chen Ping dan bertanya. Aku. Chen Ping terdiam sesaat. Meier, Chen Ping sangat luar biasa. Wajar saja jika dia menemukan 1 atau 2 wanita di alam surga. Kamu tidak bisa membiarkan Chen Ping menderita di alam surga sepanjang tahun, kan? Ji Ruxue berbicara membela Chen Ping saat ini. Chen Ping memandang Ji Ruxue dengan rasa terima kasih. Ji Ruxue sungguh perhatian. Wajar kalau ketemu 1 atau 2, tapi bagaimana kalau tidak ketemu 1 atau 2? Wu Meier terus bertanya, Chen Ping, berapa banyak wanita yang kau temukan di alam surgawi? Ji Ruxue berhenti berbicara mewakili Chen Ping dan menatap Chen Ping. Dia juga ingin tahu berapa banyak wanita yang ditemukan Chen Ping di dunia surga dan manusia. 1 atau 2, mungkin 20. Chen Ping berkata dengan agak malu. Apa, 10 atau 20? Semua gadis terkejut. Saudari-saudari, saya khawatir Chen Ping telah terkuras energinya di alam surgawi tahun ini.
Kita para saudari tidak boleh bersikap lemah lembut dan membiarkan orang lain mengalahkan kita. Seranglah bersamaku. Ji Ruxue memimpin sebagai kakak perempuan tertua saat ini. Chen Ping dengan cepat ditenggelamkan oleh gadis-gadis itu, sementara Long Ruotong mulai tertawa. Chen Ping bertarung dengan para wanita selama beberapa hari, dan kemudian membawa Gulinger ke Hongcheng untuk menemui Gu Wentian dan Su Wenzong. Namun, ketika Su Wenzong bertanya tentang Su Yuqi, Chen Ping hanya bisa berbohong dan menyembunyikan masa lalu. Setelah itu, Chen Ping pergi ke desa Chenjia untuk mengunjungi ayahnya Chen Baoguo dan Tang Hongying, yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Chen Ping meninggalkan beberapa ramuan untuk orang tuanya. Lagi pula, mereka hanya manusia biasa dan tidak bisa berlatih, jadi mereka tidak bisa membawa mereka ke alam surga. Hanya ada beberapa ramuan ajaib yang tersisa di dunia sekuler yang dapat memperpanjang hidup. Kemudian Chen Ping menatap Lin Tianhu dan Qi Feng lagi. Keduanya telah menikah, dan Qi Feng tengah hamil besar.